yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Nah, silakan Imad itu dijawab, tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Itu rental kijik, menyewakan batu nisan kakeknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau para keturunan klan Ba'alawi membuat sebuah paguyuban secara internal sebagai Bani Alawi, maka itu menjadi bagian daripada hak individu setiap orang. Tapi ketika mendeklirkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga membuat sebuah organisasi yang untuk melegalkan dan dipublisir kepada masyarakat dengan maktab daiminnya, maka semua orang boleh mempertanyakan, bahkan memprotes. Karena menyangkut dengan apakah yang mereka deklirkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu benar atau sekedar klaim sepihak. Di dalam ajaran Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah ada konsekuensi kita di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, juga menghormati terhadap para keturunannya, tentunya dengan batasan-batasan koridor dan ajaran-ajaran Islam itu sendiri, dengan tidak saling merendahkan satu sama yang lainnya. Dan dalam konteks ini, para ulama sesuai dengan zaman dan kebutuhannya, terutama di kalangan NU, selalu melakukan koreksi dan peringatan-peringatan terhadap kondisi tersebut. Tak luput pula Gus Yahya selaku Ketua Umum, bahkan semenjak tahun 2017 sudah sering mengkritik tentang keadaan ini. Terakhir, bahkan dia dengan menyindirnya dengan istilah rental kijing. Kiai Haji Said Aqil Sirot selaku ulama sepuh di NU juga pada akhirnya angkat bicara untuk mengakhiri polemik ini agar masyarakat bisa secara dewasa menyikapi keadaan ini secara ajaran Islam yang berbasis keilmuan, bukan dengan caci maki, bukan dengan permusuhan, tapi disikapinya juga dengan cara-cara yang beradab, dengan berbasis ilmu. Untuk Gus Yahya mengistilahkannya dengan rental kijing, kita bisa pahami bahwa rental itu berarti bukan miliknya sendiri, meminjam. Kalau kijing itu bahasa Jawa bisa diterjemahkan sebagai batu nisan, simbol terhadap terah, terhadap keturunan. Mari kita dengarkan satu persatu dari statement dua kiai besar kita. Mau membangga-banggakan nasab tadi itu sama saja. Istilahnya kalau di Rembang itu rental kijik, menyewakan batu nisan kakeknya itu. Di Rembang itu gitu istilahnya, rental kijik. Kita tidak usah begitu. Kalau Gus Yahya dengan sanepo dan sindiran yang cukup tajam, lain halnya dengan Kiai Haji
Dr. Said Agil Sirot lebih tegas dan lebih gamblang mengingatkan agar polemik ini disikapinya juga dengan sebuah bantahan-bantahan yang berbasis keilmuan. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak bisa dibantah hanya dengan apologi-apologi, apalagi dengan emosi, apalagi dengan mencaci balik seolah-olah kita yang sedang membahas persoalan-persoalan Dzurriyyatur Rasul membenci kepada klan Ba'alawi ataupun bahkan membenci kepada keturunan Rasul. Itu tidak ada di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak terbiasa dididik untuk membenci siapapun. Bahkan dalam situasi perang pun kita tetap dengan hati yang jernih, kita tetap berpijak pada sebuah kebenaran. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Ini kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, DNA lah, DNA. Supremasi dan arogansi keturunan Ba'alawi yang selama ini dipertontonkan oleh mereka pada hari ini bisa kita katakan selesai. Karena di Indonesia orang yang relatif masih menghormati adalah kalangan Nahdiyin atau ulama-ulama NU. Ketika para ulama NU pada hari ini dengan berbagai pertimbangan sosial dan kemaslahatan umat telah menolak terhadap keberadaan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi babak baru bagi Robito Alawiyah untuk tidak bisa lagi dengan serta-merta dirinya mengaku keturunan Nabi, dan tidak bisa lagi dengan serta-merta kumoluhur dengan memberikan ajaran-ajaran yang seringkali jauh daripada ajaran agama Islam, sering membentur-benturkan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain, bahkan mengangkat dirinya sebagai orang yang paling hebat, mengangkat dirinya sebagai imam besar, mengkonsolidir kekuatan politik umat Islam untuk melawan pemerintahan. Maka sudah tamat era mereka kumoluhur. Bersiaplah memasuki abad kedua di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Ayyuhal alam, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarni tsani li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Bersiaplah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.